Welcome back to Siput Hutan. Hari ini kita akan membahas topik yang paling angker di dunia RC Adventure. Topiknya itu adalah hard body. Hard body sama dengan hard to fit, hard to say, hard to pay. Ya terserah ya. Jadi hard body itu dipandang orang sebagai sesuatu yang sulit ya, sukar ya. Tetapi bagi kita ya, bagi Siput Hutan, hard body itu adalah sebuah standar ya. Bukan berarti Siput itu harus hard body gitu-gitu, enggak. Kita berusaha membuat mobil yang benar-benar detail, itu yang pertama. Yang kedua, kita benar-benar ingin membuat body itu yang movement artikulasinya itu real. Ketika mobil itu menghadapi sebuah obstacle, salah satu bannya itu ngangkat atau turun, ya bisa kita sebut itu obstacle negatif ya. Bodinya itu harus flat. Tidak, istilahnya itu kalau menggunakan body Lexan, body itu akan cenderung miring gini loh. Ibarat kita nyetir mobil itu dia cenderung gini. Nah, kalau kita menggunakan hard body, meskipun miring, dia itu akan cenderung ada perlawanan. Ya, karena dia sendiri kan berat ya. Jadi kalau tidak berat itu kan mengikuti sasis tuh, kalau negatif. Kalau pas dia punya berat kan paling nggak ada yang melawan gitu ya. Ibaratnya kalau truk ya, truk itu kosong sama truk kalau ada muatan atau ada air. Dari situ itu kita berpikir keras bahwa mobil itu harus punya bodi yang berat. Meskipun bodi yang berat itu banyak masalahnya. Apa aja masalahnya? Ada yang bilang kalau pakai hard body itu parts jadi tidak awet. Ya, ada benernya juga. Tetapi apakah itu signifikan atau tidak? Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komen. Setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri tentang hal itu. Kalau kami dari tim Siput Hutan, yang penting kopel ya. Kopel itu adalah penentu utama keawetan dari sebuah kit. Ketika kopelnya itu dalam posisi stres. Jadi ini kopel A dan ini kopel B. Ini ujungnya ya. Ini kita ibaratkan transfer case, ini gardan. Kalau stres itu gini loh. Jadi dia akan membentuk sudut bending. Di atas 45 derajat itu stres. Semakin dia bisa rata, maka semakin dia tidak stres. Itu dulu. Karena stres dari kopel itu akan menentukan posisi dari gear masing-masing. Kenapa kok bisa demikian? Karena semakin kopel itu stres, maka bearings dari setiap gear yang dihubungkan oleh kopel itu akan tertekan. Dan kalau bearing itu tertekan, bearing itu dapat hancur atau ambrol. Bearings punya bola-bola kecil. Ya, kalau bola-bola kecilnya itu sudah aus, bearing itu akan oblak ya. Lama-lama akan kemiringannya berubah dan akan ambrol, akan rusak sehingga titik ketemu antara bevel and pinion, antara gear satu dan yang lain, itu jadi punya kerenggangan yang tidak baik, sehingga dari situ gear akan mulai aus dan lain sebagainya. Jadi ya, memang semakin berat mobil, kinerja gear juga semakin berat. Kita tidak menyangkal hal itu ya. Cuman yang lebih signifikan menurut kita adalah tenaga yang disalurkan ya melalui kopel itu. Ketika kopel itu tidak stres, tentu saja keawetan parts lain juga dapat lebih tertunjang. Nah, dari situ tergantung treatment ya. Jadi kalau sobat semua itu habis main lumpur-lumpuran, habis main air-airan kayak itu bongki ya. Nah, itu harus dibongkar, dibersihin ya. Terus pembantunya harus diberitahu. Jangan sampai ngeringkesin barang yang belum dirakit. Jadi akhirnya nanti repot lagi. Itu intermezzo. Oke. Di luar itu, karena jalan kita adalah jalan hard body, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang hard body yang gampang. Ya. Simple dan tentu saja praktis. Buat kalian semua yang udah pernah nonton, thank you banget. Pastiin kalian subscribe ya. Buat yang baru nonton juga pastiin kalian subscribe. Nyalain update biar nggak ketinggalan update-update dari kita. Ya, di video-video kita yang lama ya, berapa? Setahun lalu kali ya? Setahun lalu itu kita ngasih tutorial membangun hard body. Mana? Seberapa? Membangun hard body Rubicon merah Suprapto. Itu kita sempat ngasih tutorial. Dari tahun itu kita masih menggunakan teori magnet dan strap, ya kita cari strapnya dan lain sebagainya.
Kita sempat pakai velcro lah, kita pakai ini, dan akhirnya kita seiring dengan berjalannya waktu ya, kita menyempurnakan hal itu untuk menjadi lebih simpel ya. Salah satu contohnya ada di korban siput yang satu ini. Oke. Sebut saja ini Iwan Gaban. Mobilnya belum dikasih nama karena 98%. Nanti kalau 100% baru kita akan launch mobil ini. Ini sebagai contoh pemasangan hardbody siput hutan V2. Oh, yang dulu V1 ya, sekarang V2. Ya, nggak tahu V3. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah magnet pos. Kenapa kok pakai magnet pos? Masang body itu kan harus kita timbang. Bagaimana cara menimbangnya? Cara nimbangnya itu gini. Kelihatan di kamera ya. Ujung atas, ujung bawah, samping kiri, dan samping kanan. Di tengah-tengahnya kan ada rangka ya. Gapnya itu harus sama. Jadi kita harus ukur dia. Kita pastikan dia center inline. Nah, kalau dia itu tidak center, otomatis dia akan miring begini kan. Dia akan miring begitu kan. Nah, daripada kita berdebat dengan kemiringan, kita siasati dengan memberikan magnet. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di sini ya. Kita bikinkan bracket magnet ya di depan belakang. Nggak usah susah-susah sob. Jadi cari plat, kita tekuk, jangan dibor dulu. Jangan dibor dulu ya. Jadi platnya dipasang dulu melayang seperti ini. Lalu magnet di dua sisi. Jadi magnet ini kan nemplok nih sama magnet yang ini. Kalian tempelin magnetnya dulu. Magnet minus, magnet positif, nempel semua. Kasih double tip boleh, kasih tanda boleh. Intinya apapun yang bisa membuat magnetmu stay atau berada di titik precise dari hardbody sendiri. Setelah kalian pasang ini melayang, pastiin kalian menjatuhkan body ini ya dengan ukuran yang pas. Nah, ini tadi challenging banget. Gimana cara ngukur yang pas? Banyak cara ya. Kalau kami siput hutan untuk kiri kanan, kita akan potongkan styrofoam atau spon ati yang kita akan taruh di sebelah sini ya. Sehingga dia akan pas precise. Nah, ketika dia sudah nemplok ya. Sudah nemplok pas, kita akan tekan dia. Pastiin ya, fendernya ini tepat, kiri kanannya sama, garis body dan bumper ini sama, begitu juga bumper bagian belakang ya. Sudah sama semua, sudah perfect, baru kita urusan sama plat yang ini. Plat yang ini nih. Ya, ini baru kita kasih tanda, kita marking, kita matikan dia, kita bunuh dia ya. Begitu kalian sudah dapat titiknya yang tepat, kalian kunci mati dia, kalian bor dan kalian pastikan dia tidak bisa bergerak. Ketika korban sudah tidak bisa bergerak, maka dia akan pasrah mengikuti kemauan kita. Efek nonton psikopat. Jadi kayak pembunuh itu tuh, ya toh? Kenapa kamu bunuh dia? Ya, saya nonton film di YouTube 3 hari membunuh tanpa suara. Jadi hati-hati buat kalian yang nonton-nonton ya, karena tontonan itu mempengaruhi kalian. Setelah ini terkunci dengan baik, maka body itu akan jadi enak ya. Yang pertama rapat, jarak bumper depan dan belakang ya, fender sini ya, bagian sininya itu rapat, bagian belakang rapat, bagian depan rapat, udah seneng ini, udah bagus. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mengunci magnetnya? Apabila magnet itu tidak dikunci, maka magnet itu bisa melepaskan diri. Tidak ada magnet yang sempurna ya, meskipun kita pakai neodymium, saat ini yang paling sempurna itu, yang paling sempurna dengan catatan siput hutan adalah yang paling sempurna yang masangnya gampang pakai punya KYX ya. Karena dia itu terbukti magnet hardbody paling kuat sepanjang sejarah persiputan. No debat untuk barang itu, jadi itu oke banget. Magnet, ini magnet positif, magnet negatif, ini magnet positif ya. Kan kutubnya harus negatif dan positif. Kalau nempel gini, terus diangkat, ini magnet yang kuat ya, diangkat. Dia nggak akan mungkin lepas. Tetapi, sekuat apapun magnet, kalau dibelokin begini, dia pasti bisa lepas. Maka dari itu, untuk kekuatan, kita gunakan 2 buah magnet kiri dan kanan. Di setiap ujung dan akhirnya ini sendiri. Mau lebih jelas, seperti ini. 2 ya. Dengan asumsikan ketika dia digeser, dia itu lebih kuat dari yang satu. Tetapi apakah itu menjamin ketika mobil kelontang?
Jawabannya simple dan saya pastikan tidak menjamin. Jadi kalau kalian mengandalkan magnet ya, sehebat apapun magnetnya kalau kelontang tetap ada kemungkinan lepas itu tinggi. Bagaimana supaya tidak lepas? Di edisi V2 kali ini kita akan memberikan tips and trick ya. Ini titik A dan ini titik B. Dua titik ini itu adalah titik magnet. Kita bisa menggunakan satu titik body post. Jadi satu pasang body post cukup. Itu seperti ini ya. Pastiin body post ini berada di antara titik A dan titik B. Semakin dia ke tengah, maka akan semakin baik dan semakin kuat. Tetapi kalau tidak memungkinkan untuk ke tengah, ya pastiin dia berada di antara titik A dan titik B. Jangan pernah memberikan magnet di luar dua titik ini. Kayak apa itu misalnya? Kayak misalnya kita nggak nemu titiknya di daerah sini nih ya. Kita pasang di sini. Itu nggak akan kuat. Tips and triknya adalah dia harus berada di antara titik A dan titik B seperti ini. Dengan adanya body post ini akan membantu sekali untuk merekatkan body seperti ini. Ya. Di sini dia akan auto masuk body postnya kalau kalian melakukan titik yang benar, ya ngebornya. Lalu kalian ganjel sama body clip atau body pin. Setelah kalian ganjal dengan body clip atau body pin, dia akan kuat sekali. Jadi hampir dikatakan dia bakalan bisa diangkat begini. Meskipun ini kan pakai magnet KYX ya. Diangkat ini aman ya. Tapi kalau dihentakkan, dia itu bisa lepas. Bukan berarti aman, oleh karena itu kita nggak menggunakan protektif. Nah, protektifnya itu ya menggunakan body post ini. Seberapa kuat? Kuat banget. Bisa dibilang mobil ini jadi cukup safety. Kenapa kok menggunakan body post? Kenapa kok nggak dibaut aja? Karena kami kebiasaan di hutan lama, halo DHL, ya. Kita syuting kan lama tuh, setengah hari, kadang bisa 6 jam, kadang bisa sampai 8 jam. Bener ya? Di situ itu kan kadang-kadang kita harus melakukan yang namanya penggantian baterai. Kita harus melakukan yang namanya itu, mungkin kalau ada trouble di situ, itu kan juga effort untuk buka tutup. Nah, kalau kita menggunakan body pin atau body clip, tentu saja effortless. Jadi mengurangi sebuah effort. Itu akan sangat banyak membantu kita untuk istilahnya itu menyimpan tenaga lah ya. Kalian bayangin kalau ngelihat RC4WD ya. Ini RC4WD standar ya, konsepnya ya. Dia tidak menggunakan magnet ya, dia menggunakan 4 screw di sini. 1, 2, dan di baliknya 3 dan 4. Jadi kita harus naruh dia, plug, cari surface yang rata, terus kita baut dia. Ini kuat banget. Iya, ini kuat banget. Ini adalah teori terkuat dari pemasangan hardbody. Cuman ya itu tadi, kita kembalikan, cari alignment-nya susah, terus kita harus muter screw ya, baut ya, itu berapa derat, ya, menurut saya ribet dan repot. Oleh karena itu, belajar dari body-body yang sukar ya, karena kan nggak lucu juga kalau ditembus gitu kan jelek. Kita tambahin magnet supaya dia itu dapatnya gampang plek, lalu kita cari sesuatu yang sifatnya kuat dan juga nggak terlalu terekspos, sehingga bisa kita lihat penampilan body itu masih sangat layak sekali untuk dilihat, masih terlihat cantik dan bagus. Apakah teori magnet dan klip ini adalah teori yang paling sempurna? Ya, bisa dibilang begitu menurut kami ya, karena di beberapa RC sudah kita buat dan berhasil baik. Contohnya ini kita pakai hal yang sama ya. Kita pakai 1, 2, 3, 4 pos magnet. Kita tinggal taruh aja seperti ini. Kita pastiin magnetnya nempel. Kita cari body clipnya dan kita pasang dia. Jadi ada body clipnya di sini. Apakah ini sudah aman? Ini kan RC-nya orang, kalau ini RC saya sendiri ya. Ya tentu saja aman ya. Ini kan sudah kami goyang-goyang. Segini kurang tinggi. Jadi ya tidak ada yang lepas sama sekali. Kalau RC ini pun jatuh, kelontang gitu ya, kita ngangkat itu gampang, effortless. Ini adalah buah pemikiran dari kerikil tajam yang kita injak setiap kali kita main RC di tengah hutan. Waduh. Seperti itu, simpelnya ya. Jadi menggunakan
beberapa cara. Tentu saja dengan rumusan yang sama. Ini kan bodi magnetnya ada di sini dan di sini. Betul ya? Kita taruh pin atau body post itu di dalam titik A dan titik B. Sudah pernah kita pernah naruh di belakang sini ya, supaya ya namanya estetika ya. Kalau kalian lihat di sini ini kan kurang estetik, di belakang sini lebih baik. Tapi ketika kita pasang di belakang, dia masih tetap lepas. Jadi kalau dimajuin di antara sini, hampir jatuh dalam kondisi apapun, RC kami tetap kokoh, hardbody-nya masih nempel dengan baik. Hardbody itu harus presisi supaya mobil kelihatan bagus. Hardbody itu harus nempel dengan baik. Kenapa? Karena jika dia menempel dengan sempurna di sasis kita, maka hardbody itu sendiri akan jauh lebih awet daripada sesuatu yang tidak presisi. Kenapa? Karena berujung ke penghantaman ya, meskipun ini bukan Lesti Kejora untuk dihantem-hantem ya, atau dibanting ya. Kalau sasis sama hardbody-nya itu tidak precise, ketika dia itu terbanting, otomatis akan menimbulkan banyak kerusakan yang akan mungkin terjadi. Buat kalian semua setuju nggak kalau ibaratnya itu memasang hardbody harus benar-benar presisi ya, supaya mobil terlihat lebih kece, lebih baik ya. Terus supaya awet, kita harus menggunakan metode yang baik untuk pemasangan hardbody kita masing-masing. Itulah tips dari kita tentang hardbody kali ini. Kalau kalian punya tips dan masukan lain tentang pemasangan hardbody yang jauh lebih simpel dan lebih gampang, we are open to discuss. Please kalian tulis di kolom komen, karena kita juga pengen ibaratnya itu menemukan kemungkinan kalau ada V3, waduh, versi-versi terus ya, yang lebih sempurna dari V1 dan V2. Prinsipnya adalah satu, tetap belajar, tetap berpikir ya. Gunakan kemampuan pemikiran untuk menciptakan sebuah efisiensi yang baik. Jadi seperti itu ya. Hindari menggunakan obeng ya, karena headache ya. Kalau ada yang tanya, body postnya kalau dipasang 2, apa enggak sebaiknya dipasang 4? Ya semakin banyak semakin bagus, semakin kuat. Cuman menurut kami 2 ini sudah cukup, karena perbandingannya adalah tetap ya, semua bilangan jika ditaruh di titik yang tepat akan membagi dengan rata berapapun jumlah bilangannya kalau dihadapkan pada sudut yang lebih kurang sama atau media yang lebih kurang sama. Pizza kamu potong 1 ya, kamu potong 1 ya, potong ya, kamu potong 2 kiri kanan rata. Kamu potong 27 ya slice, jika titiknya pas 27 slice itu pasti akan rata. Jadi 1, 3, 7, 5, 6 itu bukan masalah ya. Kalau ada yang tanya apakah bisa mengunci hardbody ya, surface dengan 3 titik, saya bisa bilang bisa, karena meja itu bisa kaki 3. Logo dari Mercedes-Benz itu satu lingkaran dibagi 3 rata. Jadi pokoknya kalau membaginya itu mendekati rata atau rata ya, rata perfect ya. Menurut saya sah-sah saja dan itu cukup kuat. Jadi analoginya seperti itu. Oke sob, jadi semoga konten kita hari ini bisa menghindarkan kalian dari trauma psikis memasang hardbody. Pasang hardbody tanpa trauma gitu ya. Cara pasang hardbody gampang, cara mudah pasang hardbody tanpa trauma, cara mudah pasang hardbody tanpa mikir, tetap mikir ya. Tapi intinya cara mudah memasang hardbody secara aman, cara mudah aman memasang hardbody, ya itulah, seputar itulah poin dari judul kita hari ini. Semoga konten ini bisa membantu kalian semua yang lagi gabut mau masang hardbody itu takut ya, karena memang butuh keberanian ekstra untuk memasang dan mengukur ini sendiri. Cuman ketika kalian mengukurnya pelan-pelan ya, menggunakan garis seperti yang kita ajarkan di konten kita sebelumnya, atau sekarang lebih gampang pakai Sponeva atau Sponati atau Styrofoam, sehingga precise ke tengahnya juga lebih bagus. Saya rasa masang hardbody itu bisa lebih mudah, simple, dan praktis. Oh, itu judulnya itu ya. Cara pasang hardbody, cara simple praktis pasang hardbody. Oke, sampai ketemu lagi buat kalian semua. Terima kasih udah nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya. Leave a comment untuk tukar pikiran, cari info, dan lain-lain. Ya, semua komenmu pasti akan kami balas. And please kindly kalian share, karena sharing kalian sangatlah penting buat kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya, and bye-bye.